Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme sentral dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk aktif berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan dan pengambilan keputusan politik krusial dalam konteks sebuah negara. Dengan demikian, mengingat signifikasi besar dari keputusan politik yang diambil melalui proses ini, sangatlah penting bagi kita untuk memastikan bahwa proses pemilu ini mampu mengidentifikasikan atau memilih individu-individu yang terbaik yang paling berkualifikasi dalam bidang mereka masing-masing. Kami, perwakilan dari SMA Metodis Banda Aceh, saya Diksi, Jessica, dan Kishayu, mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem terbuka memungkinkan pemilih memilih calon individu, sedangkan sistem tertutup memungkinkan pemilih memilih partai politik yang kemudian akan menentukan calon legislator berdasarkan hasil suara. Saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan calon legislatif yang memiliki rekam jejak buruk pada masa lalunya untuk kembali memenangkan pemilihan tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch, ada 25 calon legislator yang memiliki catatan korupsi di masa lalu. Hal ini menggarisbawahi bahwa adanya kesulitan dalam masyarakat untuk memilih calon legislator yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan juga kualifikasi. Kasus lainnya adalah begitu banyaknya artis dan juga influencer yang mencalonkan diri menjadi calon legislator. Menurut data dari Tribun, ada 78 dari mereka mengumumkan akan mengikuti calon legislatif pada tahun 2024 ini. Penting untuk digarisbawahi bahwa kami tidak melakukan penilaian terhadap kredibilitas mereka ataupun kualitas mereka. Namun ini mencerminkan adanya kegagalan dalam masyarakat untuk memilih calon legislator berdasarkan kualifikasi, bukan berdasarkan popularitas. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa ada dua alasan mengapa masyarakat belum mampu menjadi pemilih yang berkompeten. Alasan yang pertama, masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sering mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi seringkali memiliki keterbatasan akses pendidikan, menyulitkan pemikiran mereka, pemahaman mereka mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu dan dampaknya pada kesejahteraan. Mereka ini juga rentan terhadap yang namanya praktik politik uang karena keperluan finansial dan kekurangan pemahaman mengenai akibat jangka panjangnya. Alasan yang kedua, masyarakat menengah ke atas sering memilih calon legislator berdasarkan kepentingan pribadi dan bisnis mereka yang dapat mengabaikan representasi kelompok rentan seperti masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya, masyarakat rentan ini sering tidak terwakili dalam proses politik. Kami mendukung sistem proporsional tertutup sebagai solusi yang lebih baik daripada status quo, karena sistem proporsional terbuka telah gagal menyelesaikan masalah-masalah yang telah disebutkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana sistem pemilu proporsional tertutup dapat memecahkan masalah ketidakmampuan masyarakat dalam pemilihan dan mengurangi praktik politik uang di kalangan masyarakat menengah ke bawah, sehingga menciptakan representasi yang lebih baik bagi kelompok rentan tersebut. Sistem proporsional tertutup membantu masyarakat dalam memilih calon DPR yang tepat untuk mewakili mereka dengan partai politik melakukan seleksi calon yang berkompetensi. Berikut adalah alasan kenapa partai politik pasti akan memilih yang paling berkompetensi. Dengan penerapan sistem proporsional tertutup, wajah partai politik akan tercermin dalam legislator yang akan mereka pilih. Ini berarti kesalahan yang dilakukan oleh legislator pun akan mempengaruhi citra partai politik dan menjadi faktor penting dalam pemilihan berikutnya oleh masyarakat. Sebelumnya, kata oknum sering digunakan untuk menghindari tanggung jawab partai politik atas praktik korupsi anggota DPR. Namun, dalam sistem pemilu proporsional tertutup, partai politik akan lebih berhati-hati karena kesalahan legislator sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai politik yang mendukung mereka. Ini mendorong partai politik untuk berperan tidak hanya sebagai pengusung calon legislator, tetapi juga sebagai pengawas terhadap kualitas calon legislator yang diusungnya. Argumentasi kedua, bagaimana money politik tidak akan terjadi pada sistem proporsional tertutup ini? Praktik politik uang masih ada dalam sistem proporsional terbuka karena seringkali dilakukan oleh calon legislator di tingkat bawah hierarki politik. Hal ini sulit untuk diinvestigasi, dan jika terbukti, sanksi hanya dikenakan pada calon legislator, bukan pada partai politiknya. Praktik politik uang, kecil ataupun besar, dapat menguntungkan partai politik secara keseluruhan, bukan hanya individu. Oleh karena itu, partai politik seharusnya berkolaborasi untuk mencegah praktik tersebut. Karena hal ini dapat merusak integritas dari pemilu ataupun demokrasi itu sendiri.
Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, praktik politik uang lebih berfokus pada partai politik, memudahkan pengawasan pemerintah, dan memperkuat dasar hukum penindakan di tingkat partai. Hal ini mendorong partai politik untuk mencegah praktik tersebut karena mereka akan bertanggung jawab atas anggota mereka. Ketakutan akan konsekuensi serius bagi partai politik adalah penghambat kuat dalam mencegah praktik politik uang dalam sistem pemilu proporsional tertutup ini. Jika terjadi, lembaga penegak hukum akan lebih mudah mengidentifikasi karena praktik tersebut dilakukan dalam skala besar dan terfokus pada partai politik secara keseluruhan. Argumentasi kami yang ketiga, bagaimana sistem proporsional tertutup akan lebih mengakomodir kepentingan masyarakat yang paling rentan secara sosial dan ekonomi. BPS mencatat bahwa jumlah masyarakat menengah ke bawah lebih banyak daripada kelompok ekonomi yang lebih tinggi. Suara kelompok rentan ini menjadi sangat penting sebagai fokus persaingan partai politik. Situasi ini mendorong partai politik untuk menyesuaikan arah politik mereka dengan fokus pada kelompok masyarakat tersebut, dengan potensi mengarah pada kebijakan yang menguntungkan kelompok rentan secara sosial dan ekonomi. Dapat lebih lanjut adalah peningkatan partisipasi aktif masyarakat menengah ke bawah, karena mereka menyadari bahwa suara dan partisipasi mereka mempengaruhi kebijakan partai politik. Kami dengan bangga menolak sistem proporsional terbuka dan mendukung sistem proporsional tertutup untuk Indonesia. Karena kami yakin ini akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat, terutama mereka yang rentan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dengan ini kami menutup debat ini. Terima kasih.